Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, di sini kita akan memaparkan materi tentang cloning embrio sapi yang beranggotakan 6 orang, yaitu Anissa Aulia Nur Amalia, Arfa Gani Arazi, Faiz Azhar Rabani, Muhammad Rizkia Augustian, Rizkia Nabila Putri, dan Syaira Zafina Dalimunte. Nah, selanjutnya kita masuk ke pengertian. Cloning embrio sapi adalah proses menghasilkan individu sapi yang identik secara genetik dengan menggunakan teknologi cloning. Proses ini melibatkan pengambilan inti sel dari sel somatik, sel tubuh sapi dewasa, dan memindahkannya ke dalam sel telur sapi yang telah dihilangkan intinya. Sel telur yang telah diberi inti sel somatik kemudian diberi stimulasi untuk memulai proses pembelahan sel dan perkembangan embrio. Nah, selanjutnya ada langkah kerja. Yang pertama ada pengambilan sel donor. Ambil sel dari hewan donor, biasanya sel somatik, misalnya dari kulit. Yang kedua ada pengambilan sel telur. Ambil sel telur dari sapi betina dan buang intinya yang biasa disebut enukleasi. Yang ketiga, ada fusi sel. Gabungkan sel donor dengan sel telur tanpa inti menggunakan stimulasi listrik atau kimia. Yang keempat, ada pembiakan embrio. Biakan embrio dalam medium kultur hingga mencapai tahap blastokista. Yang kelima, ada transfer embrio. Tanamkan embrio ke dalam rahim sapi resipen untuk berkembang menjadi anak sapi cloning. Yang keenam ada stimulasi pembelahan sel. Sel yang telah difusi kemudian diberi stimulasi untuk memulai proses pembelahan sel dan perkembangan embrio. Yang ketujuh, yang terakhir, ada pembentukan embrio. Embrio yang terbentuk kemudian dipindahkan ke dalam rahim sapi betina yang telah disiapkan untuk mengandung. Adapun kelebihan menggunakan cloning embrio sapi. Yang pertama, peningkatan produktivitas. Cloning embrio sapi dapat meningkatkan produktivitas peternakan dengan menghasilkan individu sapi yang identik secara genetik dan memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Yang kedua, ada penghematan waktu. Cloning embrio sapi dapat menghemat waktu dalam proses pembiakan sapi karena tidak perlu menunggu proses pembiakan alami. Yang ketiga, ada peningkatan kualitas. Cloning embrio sapi dapat meningkatkan kualitas sapi yang dihasilkan karena dapat memilih sifat-sifat yang diinginkan. Yang keempat, ada pengembangan sapi yang lebih baik. Cloning embrio sapi dapat membantu pengembangan sapi yang lebih baik karena dapat menghasilkan individu sapi yang memiliki sifat-sifat yang diinginkan. Selain memiliki kelebihan, cloning embrio sapi juga memiliki kekurangan loh. Yang pertama, rendahnya tingkat keberhasilan. Tingkat keberhasilan cloning embrio sapi masih relatif rendah, yaitu sekitar 1-5%. Yang kedua, biaya yang tinggi. Biaya cloning embrio sapi sangat tinggi sehingga tidak banyak peternak yang dapat memanfaatkannya. Yang ketiga, risiko kegagalan. Risiko kegagalan cloning embrio sapi sangat tinggi sehingga dapat menyebabkan kerugian bagi peternak. Yang keempat, ada masalah etika. Cloning embrio sapi masih merupakan topik yang kontroversial dan dapat menimbulkan masalah etika. Sekian video animasi mengenai cloning embrio sapi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman-teman.